Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Festival Film Internasional di Berlin, Jerman atau Berlinale kembali digelar untuk ke-72 kalinya. Berlangsung dari tanggal 10 Februari hingga 20 Februari 2022, sebanyak 18 film dari 17 negara ikut ambil bagian. Dan yang membanggakan, salah satu film Indonesia bertajuk Before Now and Then atau Nana masuk dalam kompetisi utama memperebutkan piala beruang emas dan beruang perak. Berlinale, salah satu festival film internasional bergengsi di kancah perfilman dunia, kembali dihelat untuk ke-72 kalinya. Festival yang pertama kali diselenggarakan di tahun 1952 ini, di tahun ini akan mempersembahkan 18 karya sineas dari 17 negara di dunia. Setiap tahun, Berlinale memutar film dengan berbagai kategori, antara lain Competition, Generation, Panorama, dan Berlinale Short. Berlinale kali ini dilaksanakan dengan aturan protokol kesehatan yang ketat. Hanya peserta dan pengunjung yang telah divaksin 2 kali dan mendapatkan booster saja yang bisa masuk ke festival film tersebut. Semua yang hadir juga wajib bermasker, juga jumlah pengunjung dibatasi 50%. Dari ke-17 film yang diputar, yang membanggakan salah satu film Indonesia bertajuk Before Now and Then atau Nana masuk dalam kompetisi utama memperebutkan piala beruang emas atau Golden Bear dan beruang perak atau Silver Bear. Film ini menjadi film Indonesia pertama dalam kategori bergengsi tersebut. Pemutaran perdana film berbahasa Sunda karya sutradara Kanila Andini ini digelar di Berlinale Palace Sabtu malam waktu setempat. Film yang diambil dari satu bab novel berjudul Jais Darga Namaku karya Ahda Imran mampu menyedot ratusan penonton dari berbagai kalangan, baik kalangan umum, pelaku industri film, dan juga media. Tiket premier film pun terjual habis beberapa hari sebelumnya. Amazing banget sih, sumpah jadi kebanggaan tersendiri buat gue pribadi dan juga terutama untuk seluruh tim dari Nana. Ini ya urusan menang atau enggak itu belakangan, tapi yang jelas kita udah bisa berkarya dan bisa nembus ke Berlinale itu sebuah kebanggaan gue, dan amazed banget sama kapasitas yang ada di dalam. Ternyata itu 1.600 tempat duduk dan kita berhubung ini COVID jadi kurang lebih 1.000 atau sampai 800 orang yang nonton udah sold out tiketnya. Film yang diperankan oleh Happy Salma, Laura Basuki, Aswendi Beningswara, Ibnu Jamil, Rieke Diah Pitaloka, Cempa Putri, dan Arwinda Kirana ini akan diputar di beberapa bioskop di ibu kota negara Jerman hingga tanggal 20 Februari mendatang. Berlinale adalah festival publik terbesar dan merupakan salah satu festival film internasional terpenting di kancah perfilman dunia. Sekitar 400 film diputar di ajang ini dan lebih dari 325.000 tiket terjual habis setiap tahunnya. Berlinale juga menjadi barometer industri film dunia yang diliput oleh 4.000 wartawan dari 80 negara. Dari Berlin, Jerman, Andi Tinulung, Metro TV. Kalau melihat tayangan tadi, Gemma, rasanya merinding dan juga sekaligus bangga karena sepanjang 72 tahun Berlinale digelar, baru 3 kali Indonesia bisa mengikuti kompetisi ini dan juga Betul kali ini sekali. ada di kompetisi utama. Nah, Febri, untuk mengetahui bagaimana keseruan dari gelaran Berlinale ke-72, kami sudah terhubung dengan aktris kenamaan tanah air Happy Salma yang juga adalah salah satu pemeran di film Before Now and Then atau Nana. Selamat siang, Mbak Happy. Selamat siang, Mbak Happy Salma. Selamat siang, halo, hai. Mbak Happy, apa kabar? Ini bagaimana rasanya sebagai pekerja seni ini hasil karyanya diapresiasi di ajang internasional, Mbak Happy? Luar biasa ya, ini mengharukan buat saya juga karena seperti kita ketahui film berbahasa Sunda itu pernah dibuat di tahun 1928, full berbahasa Sunda, dan itu dibuat oleh orang Belanda dengan judul Lutung Kasarung. Dan ini adalah film kedua setelah tahun 1928 itu yang menggunakan full berbahasa Sunda dan bisa tembus di kompetisi utama di Berlinale, dan semalam ketika premier itu tidak ada jarak dengan bahasa karena kita ada terjemahan bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Jadi buat saya bukan hanya membanggakan tetapi sangat mengharukan sebagai saya juga orang Sunda gitu.
Sangat membanggakan dan juga ini film berbahasa Sunda. Mbak Happy, kalau kita lihat juga ini sepertinya diputar juga Mbak ya dalam Festival Berlinale film Nana ini. Sebenarnya berapa lama nanti akan diputar Berlinale dalam film Nana dalam Berlinale? Sepertinya ada beberapa kali. Yang pertama tuh untuk media dan kita dapat review yang lumayan cukup bagus dan membanggakan ya sebagai sineas dan mewakili Indonesia. Dan seperti tadi sudah disampaikan, ini film ketiga yang bisa masuk kompetisi Berlinale, kompetisi utama selama 72 tahun di mana festival itu berdiri. Jadi setelah untuk media, tadi malam world premiere yang ditonton oleh mungkin juri juga, tamu-tamu, dan juga umum. Lalu nanti tanggal 14 juga ada untuk umum, lalu untuk market, jadi ada beberapa kali, dan juga untuk masyarakat di Jerman. Kalau tidak salah sekitar 6 atau 5 kali gitu. Ya, Mbak Happy, kan tadi dikatakan bahwa film ini menggunakan full bahasa Sunda ya Mbak Happy ya. Apakah ini menjadi statement tersendiri Mbak, justru dengan film-film yang latar belakang budaya Indonesia justru menyedot perhatian dari luar negeri atau internasional Mbak? Iya, ini memberikan satu kekuatan yang besar bahwa akar dan tradisi dan apa yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia yang kaya dengan bahasa, dengan tradisinya, itu bukan suatu hal yang mempersulit kita untuk tidak menjadi warga dunia. Kita harus percaya diri dengan apa yang kita punya, dan ini bisa membuktikan. Saya merasakan hal itu di sana dengan pakaian Sunda pada era tahun 60-an, di situ ada Cianjuran, ada tari kerses, ada tari tradisi Sunda, lalu juga hal-hal yang sangat personal tentang bagaimana pandangan dan pemikiran wanita Indonesia pada zaman itu gitu. Dan itu memperkuat keyakinan saya bahwa kita harus berbangga dan kita bisa menjadi bagian dari warga dunia dengan karakter kita sendiri gitu. Mbak Happy, saya juga pernah melihat Mbak Happy dalam sebuah kutipan mengatakan bahwa kini sineas Indonesia ini sudah tidak dianggap sebagai anak bawang lagi untuk di kancah internasional. Maksudnya apa Mbak? Mungkin bisa diceritakan, kenapa sudah tidak dianggap anak bawang lagi? Enggak, bukan begitu sih maksud saya. Dari dulu kita sebetulnya itu selalu punya gebrakan-gebrakan yang luar biasa ya. Maksudnya dari pendahulu-pendahulu kita, dari Usmar Ismail, bahkan dari Mas Gari Nugroho udah beberapa kali, bahkan dia yang banyak membuka jalan untuk festival-festival dunia. Tetapi maksudnya untuk generasi-generasi sekarang, kita bukan lagi anak singkong lah istilahnya, untuk generasi mudanya juga untuk bisa mengikuti jejak para senior-senior kita tuh, kita udah sangat mampu dan bisa gitu. Artinya memang sudah diakui. Dan juga kalau Mbak Happy melihat tanggapan dari masyarakat Jerman khususnya melihat film Nana ini bagaimana Mbak dalam pemutaran film di Berlinale? Saya mungkin berbicara realistis aja dari review beberapa yang dibaca setelah media-media menonton, memberikan antusias yang lumayan cukup baik yang menurut saya. Reviewnya cukup bagus, bahkan nama filmnya terus disebut gitu, dan menurut saya itu udah satu pencapaian yang luar biasa gitu. Jadi maksudnya bukan hanya kita masuk, ya nggak mungkin sih masuk di kompetisi utama hanya sebagai pelengkap, itu tidak mungkin rasanya. Pasti dipikirkan dengan baik dan memang dengan penuh perhitungan karena tidak mudah untuk masuk di sana, dan dapat review yang bagus itu menurut saya luar biasa gitu. Ya Mbak Happy, kita kan sudah 2 tahun pandemi COVID, ya, ternyata dunia sineas masih terus berjalan. Apakah ada semangat yang ingin dikemukakan kepada para sineas agar tetap maju ini Mbak di tengah pandemi ini? Sebetulnya saya melihat untuk seniman-seniman kreatif ya, senias, mau itu orang teater, di dalam pandemi ini sih rasa kreatif itu tidak pernah mati, bahkan tumbuh begitu pesat. Dan maksud saya dengan situasi seperti sekarang, dengan adanya kejadian di Berlinale yang membanggakan untuk kami gitu ya, untuk semua tim yang terlibat, ini menjadikan energi positif di 2022 ini bahwa yuk kita maju, apapun yang terjadi, tidak ada yang selamanya dan kita akan terus bisa maju gitu. Baik, terima kasih Happy Salma sudah bergabung bersama kami dalam program Newsline. Kita harapkan nanti ini bisa mendapatkan penghargaan terbaik. Hasilnya pasti akan membuat Indonesia bangga. Terima kasih Mbak Happy. Terima kasih Mbak Happy. Ditunggu sekali ya Febrian filmnya di Indonesia untuk diputar ya. Tidak sabar untuk menonton rasanya ini. Tapi jangan lupa nontonnya harus yang legal. Betul sekali Febrian.